dari periode demi periode Jakarta begini-begini aja. Hanya gemerlapan, ya, gemerlapan gedung untuk industri, untuk duit, ya. Tetapi rakyat ditinggalkan. Itulah kenapa saya ini. Sehingga maksudnya kalau misalnya masyarakat udah paham, Mas Panji tahu bahwa yang saya perjuangkan bukan untuk diri saya, tapi untuk semua masyarakat Jakarta supaya apa? Terlepas dari persoalan menahun yang berulang setiap 5 tahun. Jadi Sebentar. Kemudian satu lagi, peristiwa COVID-19 yang lalu telah melukai hati rakyat, di mana rakyat banyak kehilangan pekerjaan, Meninggal. kehilangan mata pencaharian, terus ada tekanan intimidasi psikologi, ditakut-takutin, ya, ada propaganda atau fear engineering atau apa namanya, ya, fear engineering itu ketakutan yang direkayasa, ya, untuk menghantam jiwanya sehingga mereka banyak. Nah, ini belum pulih. Saya hadir ketika itu berjuang untuk memulihkan keadaan itu semua, ya, untuk supaya Jakarta menjadi maju, tetapi tidak meninggalkan rakyatnya. Rakyatnya menjadi makmur. Itu tujuannya. Dan tidak boleh lagi ketika seandainya saya yang memimpin, tidak boleh ada lagi media-media termasuk MNC untuk nakut-nakutin rakyat. Ada super flu lah, ada itu. Saya pastikan tidak ada. Dan tidak ada lagi pemaksaan vaksin dengan alasan program A, B, C di sekolah-sekolah. Tidak akan ada lagi mandatori vaksin. Makanya mereka nggak suka yang kekuatan besar itu. Jadi yang saya perjuangkan adalah hak rakyat untuk menolak. Yang mau monggo, yang nggak mau monggo, kan gitu. Karena di dalam pasal 446 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan pidana denda 500 juta per orang apabila menolak menerima penerapan program pemerintah dalam bidang kesehatan. Siap-siap, itu mens rea. Oh, itu mens rea jadinya kan? Dia taruh di situ. Iya. Kan ini melalui undang-undang itu muncul melalui proses legislasi. Iya. Paham makna legislasi? Iya. Proses legislasi adalah proses melegalkan rencana yang tidak legal menjadi legal. Yang disebut dengan undang-undang. Itu mens rea. Itu. Nah, itu modusnya dibikin dalam undang-undang. Modus operandinya. Penerapannya? Ya, penerapannya nanti ketika kita dikejar-kejar, disuruh kalau nggak mau bayar. Nggak mampu. Ya. Sementara rakyat sudah semakin tidak mampu. Sudah banyak yang PHK. Dan sudah 66% kurang lebih rakyat semakin miskin di Indonesia. Nah ini, COVID, ya akibat itu mereka bertanggung jawab? Tidak. Mereka bersenang-senang, ya, gitu. Jadi, nah, saya mengajak rakyat untuk berani, hak untuk menolak itu ya. Jadi itu yang saya perjuangkan. Memberikan sebuah alternatif kepada masyarakat dari sistem kepartaian yang udah ada. Nih, gue maju atau independen gitu. Itu untuk gitu ya. Menyiapkan kendaraan politik gratis. Iya, gratis. Iya, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ya, jadi mbak-mbak kalau misalnya atau Mas dan kawan-kawan di sini mau memperjuangkan keluhan hatinya, gabung waktu itu. Gitu. Itulah yang 10,6% tadi. Ya, itu dia. 10,6% mendukung Mas Dharma di Pilgub DKI. Itu ada wujud daripada. Iya. Menurut saya pribadi. Mbak termasuk nggak? Aku kan Bekasi. Iya. Oh, Bekasi. Okay. Menurut saya pribadi angka 10,6% di tengah hegemoni partai yang besar di Pilgub DKI itu prestasi. Prestasi. Independen. Iya, dia independen. Kendaraannya juga nggak terlalu mewah gitu kan, tapi betul. Bisa mendapatkan 10,6%. Itu yang udah terbangun kesadaran berarti. Ya, mereka di situ. Jadi supaya tujuannya apa? Untuk pendidikan demokrasi juga, pendidikan kesadaran bangsa, supaya enggak loh, kami justru yang sudah sadar, yang tidak mau lagi dengan permainan politik, money politik. Politik kotor, yang ngejanji-janji setelah itu ditinggalin. Hanya mereka-mereka saja, ya kan? Ya, hanya mereka-mereka saja. Ini sebenarnya yang harus kita perbaiki. Gitu. Jadi mereka memperjuangkan, jadi gini, humor boleh dapat, tapi kebenaran harus tetap jalan. Melalui humor tadi ya? Iya. Jangan hanya jadi humor jangan rakyat hanya disuguhi humor,
tapi Ada kebenarannya isinya. ditinggalkan. Jangan berhenti di Oke. tertawa. Jangan Baca berhenti lagi di nggak nih? tertawa. Banyak banget nih. Baca lagi. Ada lagi yang nanya nih. Mana tadi? Pak, kapan negara kita bisa menerapkan peringatan dini? Karena yang sudah-sudah ketika terjadi bencana baru ada peringatannya dari Salsi Pandera. Terus ada yang bilang dari Blackpink 2012 Netflix punya elit gembel katanya. Ada juga nih hanya sipil. Fakta menyebut eksplorasi luar angkasa masih belum seberapa dan masih misteri. Seberapa yakin Bapak bahwa alien itu beneran ada mengingat luar angkasa? Wah, ini karena Bapak yang hadir pertanyaannya out of the box. Dan galaksi yang begitu luas. Saya bacanya juga agak Nanti kita buka diskusi terbuka lah, Iya. karena Ya, ini Pak, lihat Pak, banyak nih Pak. Kayak Bapak harus tadi ada baca. pertanyaan pertama Ibu tadi dari Saleh apa? Salsi Pradita itu. Salsi Apa? Salsi Pandera. Pak, kapan negara kita bisa menerapkan peringatan dini? Karena yang sudah ketika terjadi bencana baru ada peringatannya. Jangan harapkan. Jangan. Jangan diharapkan. Ya. Jangan Kenapa, Pak? berharap kepada mereka. Kenapa alatnya mahal, bukan? Bukan. Peringatan dini apa dulu nih? Peringatan dini kan, Bencana, bukan? peringatan dini kan sebenarnya kan manusia yang ngomong, persiapkan ya, itu peringatan dini. Iya. Bukan tergantung kepada alat. Gitu ya. Nah, Instruksinya itu dari namanya apa? Early warning. Early warning. Peringatan dini. Begini, ketika kita bukanlah negara yang merdeka, tetapi negara yang dijajah secara sistem, maka peringatan dini hanya akan digunakan ketika itu menguntungkan bagi mereka penyelenggaranya. Mas Contoh Arma misalnya, berpikiran seperti itu ya. hati-hati ada super flu. Itu kan kesannya peringatan dini kan? Tapi sebenarnya ada udang di balik batu. Nah, mens rea-nya itu apa? Gitu. Siapa nanti yang diuntungkan dengan kata super flu tadi? Rentetannya. Ini kan ada rentetannya nih. Nah, itu. Jadi, peringatan dini untuk hal apa dulu nih? Untuk bencana kah? Ya. Yang Untuk memerlukan terjadinya peringatan dini. chaos kah? Atau apa? Itu. Iya, benar. Ketika itu menjadi operasi intelijen, maka jangan harap ada peringatan dini. Kalaupun ada peringatan dini, itu tetap merupakan bagian daripada operasi intelijen. Operasi intelijen. Ini peringatan dini untuk seperti super flu dan Peringatan COVID tadi dini yang ya. sudah disetting. Tapi kalau Ini kan bahasanya kan Iya. sosialisasi kan? Sosialisasi. Sebenarnya dia lagi propaganda. propaganda. Tapi Anda. siap nggak nih negara kita? Hah? Kalau Nggak ada sih, bukan nggak siap. Memang kondisinya Dibikin nggak siap. bukan dibikin nggak siap ya. apa tuh? Jangan berharap siap, Jangan karena berharap memang agenda ini yang harus berjalan. Oh. Cuman ini agenda bagaimana mereka memainkan drama supaya tidak ketahuan sebelum. Oh. Karena tadi empirical method, Oke. ngerti nggak? Oke, Empirical method. Makanya setelah kejadian baru bilang kok gini, kok begini, kok begini. Nah, salah Penyesalan sendiri. datang Penyesalan terlambat. datang belakangan. Siapa suruh lu memilih?